Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi adik-adik dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Peniel di DKI. Adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah. Ya, seperti biasa kita akan bersaat teduh bersama. Ya, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Seperti biasa, kita berdiri bersama-sama di rumah masing-masing, kita bernyanyi Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersudah selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Seperti biasa kita akan membuka Mazmur yang saat ini dari kitab Mazmur 18 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Selamat hari Minggu adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyiapkan dulu pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kak Powell ulang, diambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita tutup matanya, kita sama-sama akan berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari tanpa hentinya. Sekarang kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar segala sesuatu yang akan kami baca dan akan kami renungkan daripada kebenaran firman Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami dan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami para anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, yang sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapat ketentraman.
Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih para dara-daranya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyapnya dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpin bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya sangat dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan diri. Si lawan mengulurkan tangan kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk ke jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengeritik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku menghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si segar. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca dan tekun dalam melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di dalam pembacaan kita yang perikopnya berjudul Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Ratapan itu ditulis oleh seorang nabi yang namanya Yesaya, nabi pada saat Perjanjian Lama, berisi tentang kehancuran bangsa Israel karena dijajah oleh bangsa Babel. Sifat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang adik-adik sudah tahu bahwa mereka selalu menganggap dirinya mereka mampu tanpa mengandalkan Tuhan. Berbagai pelanggaran telah mereka lakukan, seperti mereka tidak setia, mereka tidak taat, tegar tengkuk, menyembah berhala dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Nah, di sini ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel yang merupakan adalah penyelenggaraannya Tuhan karena dosa-dosanya bangsa Israel,
Tuhan menghadirkan Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka bahwa yang telah mereka lakukan itu sudah tidak layak di mata Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang, sampai pun orang yang berdosa, Tuhan sangat mengasihinya. Tetapi Tuhan tidak mentoleransi apapun bentuk yang namanya dosa. Tuhan memberikan kita cobaan, memberikan kita masalah, itu untuk mengingatkan kita bahwa apa yang telah kita lakukan itu tidak seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan meluluhlantahkan bangsa Israel melalui penjajahan bangsa Israel seperti bacaan yang telah kita baca. Tekanan juga dirasakan oleh bangsa-bangsa Israel di bawah pemerintahan Babel. Jadi adik-adik untuk memberikan informasi, ketika bangsa Israel menjajah bangsa Babel menjajah bangsa Israel, bangsa Babel itu membawa sebagian besar daripada rakyat bangsa Israel ke daerah Babel untuk membangun kota. Bangsa Israel di dalam penjajahannya ketika mereka dibawa ke daerah Babel, mereka merasa tertekan dalam arti mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Babel yang sifatnya semena-mena. Coba adik-adik bayangkan ketika kita di dalam tekanan, kita tidak dapat bebas untuk hidup, kita tidak bisa bebas untuk makan, segala sesuatu diatur. Bahkan untuk kebebasan hidup pun mungkin mereka dirampas haknya. Tuhan hadirkan Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa penderitaannya itu adalah kesalahannya mereka sendiri. Kesalahan apa? Yang seperti kakak tadi sudah bilang, bahwa mereka tidak setia, mereka tidak taat, mereka tegar tengkung, mereka menjembah berhala dan sebagainya. Nah, mereka ini tidak menyadari kesalahan mereka dan tetap sombong dalam kesengsaraannya. Bayangkan adik-adik, ketika mereka dalam kondisi tertekan, mereka tetap merasa sombong. Nah, Nabi Yeremia ini ingin menyampaikan bangsa Israel ini harus mengkoreksi dirinya agar paham kesalahannya dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku salah dan meminta ampun serta kembali dan setia kepada Tuhan. Jadi stepnya apa ya adik-adik? Pertama, kita harus sadar dulu bahwa kita ini salah. Ketika kita sudah sadar kita salah, kita harus mengaku bahwa kita ini berdosa atau kita bersalah kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri ke hadapan Tuhan agar kita mengampun dosa kepada Tuhan dapat diterima oleh Tuhan. Dan kita harus berniat di dalam hati kita bahwa kita akan kembali setia kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Habakuk, kita sama-sama membuka adik-adik ya. Dari kitab Habakuk pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama membuka ya. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ketika kita membusungkan dada kita di hadapan Tuhan, ketika kita merasa diri kita hebat, kita sombong, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Karena segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan mengenalkan diri kita, karena kita ini bukan siapa-siapa. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita ingin diingatkan atau dipelajarkan bahwa pertama, Tuhan adalah satu-satunya yang setia. Menjadi objek kita harus menyembah kepada Tuhan. Kehancuran bangsa Israel karena mereka menyembah berhala, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka tegar tengkung. Bahkan ketika Tuhan memberikan cobaan-cobaan lainnya, bukan hanya dalam kejadian mereka dijajah oleh bangsa Babel, itu sudah mengingatkan mereka bahwa mereka itu tidak boleh sombong dan tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Coba adik-adik kalau ingat cerita-cerita kita sebelumnya bahwa berkali-kali Tuhan sudah mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap tidak tobat-tobat. Salah satunya pencobaan yang paling berat ini adalah di kejadian penjajahan oleh bangsa Babel tersebut. Yang kedua yang dapat menjadi pelajaran kita adalah kita harus mengintrospeksi diri, perlu untuk tahu agar minta ampun dan
dengan Tuhan. Seperti tadi yang sudah kakak sampaikan, bahwa yang pertama kita harus koreksi diri dulu. Kita tahu kita salah. Ketika kita tahu kita salah, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam perilaku hidup kita. Bukan hanya dengan teman-teman teruna kalian, apakah kalian hanya baiknya sama teman teruna kalian? Enggak. Tetapi kalian juga harus menunjukkan bahwa kalian ini adalah anak Kristus di lingkungan manapun. Kalian di sekolah, kalian di tempat bermain, di lingkungan sekitar rumah dan sebagainya. Bahkan kepada teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita dan berniat untuk setia kepada Tuhan dan melakukannya saja, bukan hanya berniat, kita harus terus untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin ketika tadi awal kita sama-sama membahas bahwa apakah pernah adik-adik pernah mendapatkan masalah dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta jalan keluarnya dan merasa bahwa doa tersebut belum dijawab oleh Tuhan, kita harus tetap setia sambil mengintrospeksi diri kita apakah yang sudah kita lakukan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau doanya kita nggak dijawab-jawab, kita tetap harus setia dan tetap tekun dalam membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan terus berbuat yang baik untuk sekitar kita. Nah, adik-adik, sebenarnya dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, yang kakak inginkan atau sama-sama kita inginkan untuk kebaikan adik-adik, bahwa adik-adik harus tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, apa yang dimaksud itu? Yang pertama, adik-adik tetap terus membaca Alkitab setiap hari di rumahnya. Nggak muluk-muluk kok, nggak minta yang kayak 24 jam, enggak. Mintanya cuma 15 menit kita menyisihkan waktu, kita menjalin atau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya adik-adik jauh dari hal-hal yang sifatnya negatif. Bukan untuk kakak-kakak, bukan buat Kak Yeni, bukan buat Kak Paul, bukan buat Kak Desi, tetapi untuk adik-adik sendiri. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita terjauh dengan hal-hal negatif, niscaya kita akan selalu dekat dengan Tuhan dan terbebas dari hal-hal atau terhindar dari hal-hal yang sifatnya menjerumuskan atau yang sifatnya negatif, sehingga Tuhan selalu berkenan dengan kita. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa ketika kita berbuat salah, kita harus mengintrospeksi diri kita. Sesudah itu kita menyadari kesalahan kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita meminta ampun. Ketika sudah kita meminta ampun, kita berniat dan betul-betul dilakukan niatnya itu untuk setia kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, berbuat baik, dan pada akhirnya adik-adik akan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Powell. Nah, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan untuk setiap permohonan kami yang mungkin belum terjawab, mampukan kami untuk mengintrospeksi diri Tuhan. Mungkin kami sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan khususnya bagi adik-adik mengakui setiap kesalahan mereka di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang mereka inginkan boleh terkabul pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, khususnya Tuhan dalam situasi dan kondisi dari keadaan yang dimana kami mendapatkan dampak dari penyakit virus corona. Kami percaya bahwa Bapak akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan
khususnya bagi adik-adik di dalam tubuh mereka, sehingga mereka sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk pimpinan kami yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kiranya Bapak akan menyertai beliau dalam melaksanakan setiap tugas yang harus dia hadapi Tuhan, terutama dalam situasi saat ini. Kami mohon kiranya Engkau menjaga beliau. Tuhan akan menjaga, memberikan kesehatan juga, memberikan kemampuan serta kekuatan agar ia mampu melaksanakan dengan bijaksana. Dan Tuhan akan memberkati keluarganya juga para pemimpin yang mendampingi beliau Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas negara ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, di dalam setiap pelayanan mereka yang mungkin saat ini Tuhan terhambat oleh karena keadaan dunia saat ini Tuhan yang dilanda oleh virus COVID-19 atau disebut corona. Tuhan, khususnya bagi gereja kami, GPIB Peniel, Bapa di surga, Engkau jaga dan Engkau lindungi jemaat kami, GPIB Peniel, khususnya juga bagi hamba Tuhan, Ibu Pendeta Foni Barahamel, di dalam tugas pelayanannya, walaupun sulit mungkin untuk dapat menghimpun kembali dalam situasi ini untuk bersama-sama berkumpul kembali beribadah di tempatmu yang kudus, namun Engkau sudah memberikan hikmat bagi dia, bagi Ibu Foni, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui rekaman video streaming, sehingga kami seluruh jemaat dapat beribadah bersama-sama walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur atas semuanya itu, Bapa di surga. Kami berdoa untuk Ibu Foni bersama dengan anak terkasih Meli. Kiranya Tuhan menjaga mereka, memberikan kesehatan penuh dalam tubuh mereka, memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Juga bagi para presbiter yang ada bersama keluarga mereka masing-masing, Tuhan juga jaga dan berikan kesehatan bagi mereka, berkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Juga untuk ke-6 Pelkat yang ada Tuhan juga berkati mereka semua, seluruh pengurus dan anggota-anggotanya. Tuhan juga jaga dan berikan kesehatan serta berkati mereka satu persatu bersama dengan keluarga masing-masing. Dan Bapa di surga, juga bagi karyawan-karyawan yang berada di lingkungan GPIB Peniel, Tuhan juga akan menjaga mereka masing-masing bersama anggota keluarga mereka. Tuhan akan berkati, Tuhan akan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami terpanggil khususnya untuk Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Peniel dalam setiap program, rencana program kerja yang sudah dirancang walaupun belum terlaksana ataupun belum disetujui oleh rapat dari sidang majelis jemaat, tapi kami yakin dan percaya semua rancangan yang pengurus sudah buat itu demi untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan Persekutuan Teruna yang ada di Jemaat GPIB Peniel. Dan tolong Tuhan biar agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat disetujui oleh sidang majelis jemaat. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk khususnya untuk adik-adik teruna yang saat ini sedang beribadah bersama-sama Tuhan
di rumah mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka sebagai seorang remaja. Tuhan sendiri tahu bahwa mereka rentan dari lingkungan mereka yang ada di sekitar mereka. Tuhan akan jaga, Engkau lindungi, dan Engkau akan memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing sebagai seorang teruna. Berikan mereka kesehatan, berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Sama-sama kita tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami. Kiranya apa yang telah kami dapatkan daripada firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia dan dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga adik-adik dalam keadaan saat ini ketika bangsa dan negara kami sedang dilanda musibah virus corona COVID-19. Kiranya Tuhan dapat menjaga mereka dalam mereka menjalani social distancing, agar mereka dapat terus dekat dengan Tuhan dan terus beribadah dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka bersama keluarga dan dalam lingkungan mereka, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan bermain mereka di sekitar rumah mereka dan lingkungan lainnya. Ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan juga untuk hari-hari yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, agar Tuhan terus menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera menyertai kehidupan adik kami di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima